Kami awali informasi pertama untuk Anda, pemirsa. Pasca kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta, sejumlah warga yang diduga membawa barang jarahan mulai mengembalikannya. Pengembalian ini dilakukan secara sukarela setelah aparat melakukan penjagaan ketat dan pengurus wilayah menyerukan imbauan. Jam tangan mewah milik anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni yang sempat dijarah warga telah dikembalikan kepada pihak keluarga pelaku. Jam tangan tersebut sempat viral di media sosial setelah massa menggeruduk rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara Jumat lalu. Didampingi oleh pengurus RT dan RW setempat, pihak keluarga pelaku pengambil jam tangan mewah tersebut mengembalikannya melalui anggota DPRD fraksi Nasdem pada hari Minggu kemarin. Pihak keluarga yang mengetahui tindakan tidak terpuji anaknya itu segera melaporkan kepada ketua RT dan juga ketua RW. Pengembalian itu dilakukan setelah pengurus wilayah menghimbau kepada warganya yang turut serta dalam melakukan penjarahan untuk mengembalikan barang jarahan tersebut kepada pemiliknya. Ketahuan ini part nomornya kan ada sertifikat. Pasti. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur menangkap 9 orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan di rumah artis sekaligus politisi Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Ya, rumah Uya Kuya dijarah sekelompok orang massa saat situasi kerusuhan melanda beberapa wilayah Jakarta. Polisi bergerak cepat dan menangkap 9 orang yang diduga sebagai pelaku. Mereka berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Hingga kini pemirsa, para terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Timur, serta status hukumnya masih sebagai saksi. Penyidik masih terus mendalami motif sekaligus melakukan pengembangan untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam aksi penjarahan itu. Sementara itu, Polri akan mengusut seluruh aksi pengerusakan hingga penjarahan di sejumlah rumah anggota DPR RI, termasuk salah satunya terhadap rumah milik Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan mengusut dan menangkap para pelaku yang terlibat dalam aksi anarkisme sekelompok orang yang merusak hingga merampas barang di dalam rumah milik anggota DPR RI fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio pada Sabtu malam lalu. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali, saat ini penyelidikan tengah dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi dan memeriksa CCTV baik di dalam rumah maupun di sekitar kediaman milik Eko yang berada di Jalan Karangasem 1, Kuningan, Jakarta Selatan. Divisi Propam Mabes Polri melakukan gelar perkara kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan saat aksi unjuk rasa yang melibatkan 7 personel Brimob. Gelar perkara ini dihadiri sejumlah pihak seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Gelar perkara dilakukan usai penyidik Divpropam Mabes Polri menemukan unsur pidana dalam kasus tewasnya Afan yang ditabrak kendaraan taktis berisi 7 personel Brimob. Komnas HAM mengaku akan melakukan pengawasan dan mengawal proses hukum yang sedang dilakukan polisi dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Terlebih, Komnas HAM juga mengakui ada pelanggaran HAM dalam kasus ini. Rencananya, penanganan perkara pidana yang ditemukan dalam kasus tewasnya Afan akan diserahkan kepada Bareskrim Mabes Polri. Sedangkan terkait pelanggaran etik, ke-7 anggota Brimob ini akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada Rabu besok. Dan memang tadi ya suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua ya juga dalam karena kami lihat ya, prosesnya, salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemidanaan. Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Bareskrim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya.
Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan. Tadi disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik dan akan dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa Rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Yang pasti ada pelanggaran HAM. Nanti kita buktikan seperti apa pelanggaran HAM-nya. Ojek online yang tergabung dalam Aliansi Taktis Aksi 177 URC bergerak melakukan aksi Long March dengan berjalan kaki di sekitar Monas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Para pengemudi ojek online ini melakukan aksi damai dengan tuntutan agar kepolisian mengusut tuntas dan terbuka kasus kematian rekan mereka Afan Kurniawan. Aksi yang dijaga ketat ratusan aparat kepolisian dan TNI ini merupakan aksi damai. Para pengemudi ojek online ini memberikan bunga sejuta mawar kebaikan kepada aparat TNI dan Polri sebagai bentuk permintaan maaf dan perdamaian. Kapolsek Gambir menyambut baik aksi damai yang dilakukan para ojol Jabodetabek ini. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sekitar 500 personel gabungan telah disiagakan. Hari ini Polda Metro Jaya bersama Mabes Polri kembali melanjutkan patroli skala besar di Jakarta. Sedikitnya 350 personil gabungan dari berbagai satuan diterjunkan untuk menjaga situasi Jakarta dan sekitarnya agar tetap kondusif. Pembagian rute dilakukan dalam dua arahan, yakni kelompok pertama bergerak dari Polda Metro Jaya menuju Cawang, Polsek Jatinegara, Polres Jakarta Timur, Basura, Jakarta Pusat hingga Sunter. Sementara kelompok kedua melintasi kawasan Kuningan, Kuitang, Juanda, Tomang, dan Polres Jakarta Barat, serta lanjut ke Jalan Panjang Jakarta Selatan. Patroli skala besar ini, pemirsa, akan dilakukan bergantian setiap beberapa jam dengan rute yang berbeda-beda. Polisi juga menyasar hingga ke gang-gang kecil untuk memastikan seluruh wilayah terjangkau. Kegiatan patroli besar ini dirancang tanpa batas waktu dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi keamanan di ibu kota. Pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat selama beberapa hari belakangan, TNI Angkatan Darat Kodam Jaya gelar patroli di sejumlah titik di Jakarta. Kegiatan patroli hari ketiga ini diharapkan dapat terus menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengendalikan situasi lapangan dan ketertiban masyarakat. Patroli ini dimulai dari posko utama Kodam Jaya di kawasan Monas depan Istana Kepresidenan Jakarta Pusat menuju ke sejumlah titik vital di Jakarta. Patroli berskala besar ini diikuti oleh sebanyak 3.335 personil TNI AD atau sekitar 33 kompi dan berlangsung selama beberapa hari ke depan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pasca insiden pembubaran aksi dengan gas air mata, kondisi kampus Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung sudah kembali kondusif. Pihak kampus memastikan tidak ada tindakan represif dari aparat berwajib di area kampus. Usai insiden yang terjadi pada Senin malam imbas aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, pihak kampus Universitas Pasundan menyisir dan membersihkan area kampus pada Selasa pagi dan menemukan sekitar 40 lebih selongsong gas air mata.
Pihak Rektorat Kampus Unpas menyampaikan pasca insiden ini suasana kampus sudah mulai kondusif dan aktivitas kampus berjalan normal tanpa pengamanan berlebihan. Yang pertama bahwa kondisi kampus dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali. Kemudian poin yang berikutnya, saat ini kami melakukan langkah-langkah dalam upaya dengan berbagai pihak untuk menciptakan kondisi lebih baik ke depan. Dan yang ketiga, kami tidak melihat adanya intervensi berlebihan dari aparat keamanan terhadap kampus dan mahasiswa. Mahasiswa Unpas tidak terpengaruhi oleh para free rider itu ya, penunggang-penunggang gelap dalam aktivitas aksi massa di hari-hari ini. Saya kira demikian. Peristiwa ini sendiri bermula dari aksi mahasiswa dan elemen masyarakat di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Meski mahasiswa sudah membubarkan diri dengan tertib, namun polisi menduga ada kelompok anarko yang memprovokasi, sehingga petugas melakukan tindakan membubarkan massa di area luar kampus dengan gas air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang diplomat KBRI di Lima, Peru dilaporkan meninggal dunia usai menjadi korban penembakan pada Senin malam waktu setempat. Korban meninggal dunia usai ditembak sebanyak 3 kali oleh orang tak dikenal. Seorang diplomat KBRI di Lima, Peru dilaporkan meninggal dunia usai menjadi korban penembakan pada Senin malam waktu setempat. Korban adalah Zetro Leonardo Purba, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang menjabat sebagai penata Kanselerai Muda di KBRI 5. Ia ditembak sebanyak 3 kali oleh 2 orang tak dikenal. Kendati sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Menteri Luar Negeri Sugiono pun menyampaikan ucapan bela sungkawa untuk gugurnya sang diplomat muda. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Hingga kini kepolisian Peru masih menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan diplomat KBRI itu. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto tak mau mentoleransi tindakan anarkistis yang bersembunyi di balik jargon demokrasi. Kepala negara memastikan tak pernah mempersoalkan kritik melalui demonstrasi asalkan disalurkan sesuai jalan konstitusi. Tapi bila unjuk rasa itu memilih jalur anarkistis dengan merusak fasilitas umum, membakar gedung milik negara hingga menjarah, maka pemerintah tak sungkan untuk menindak tegas. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Aksi parlemen jalanan yang terjadi beberapa hari terakhir memang dinilai telah keluar jalur. Di daerah, gedung milik wakil rakyat dibakar seperti di Makassar, Nusa Tenggara Barat, Kediri, Blitar, hingga Surakarta.
Padahal gedung-gedung yang telah menjadi puing ini sebelumnya berdiri kokoh dan megah. Bahkan aksi ini juga diikuti dengan penjarahan di kediaman anggota dewan, misalnya rumah Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Haruskah atas nama kebebasan dan pembenaran kondisi negara, unjuk rasa merusak, menjarah sampai ada nyawa dikorbankan? Pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melaksanakan kedamaian itu. Masyarakat harus dimajukan, masyarakat harus bekerja dengan baik. Tapi ini kan dengan situasi ini memang tindakan keadilan dan juga tegas pemerintah harus menjadi bahagian daripada keputusan yang diharapkan masyarakat. Tapi masyarakat juga harus memenuhi hak kedamaian itu dengan baik. Karena apabila terjadi suatu anarki di masyarakat, merugikan semua pihak, termasuk masyarakat di bawah juga. Itu semua, makanya sadari seperti itu. Negeri-negeri kita, negeri bersama. Di Jakarta, fasilitas umum milik rakyat juga tak luput dari sasaran. Sejumlah halte Transjakarta dirusak dan dibakar. Akibat aksi brutal ini, kerugian ditaksir lebih dari 55 miliar rupiah. Kerugian itu mencakup kerusakan sarana transportasi publik, infrastruktur kota, hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung lantas merinci kerugian yang dialami, meliputi kerusakan MRT Jakarta sekitar 3,3 miliar rupiah, fasilitas Transjakarta yang mencapai 46,1 miliar rupiah, serta kerusakan kamera pengawas dan infrastruktur pendukung lainnya yang ditaksir sebesar 5,5 miliar rupiah. Sedikitnya 22 halte Transjakarta yang menjadi sasaran amuk massa. Dari jumlah itu, 6 halte terbakar dan dijarah. Sementara 16 halte lainnya dinodai aksi vandalisme dan coretan. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Tak hanya kerusakan fisik, aksi anarkistis ini juga turut merenggut nyawa mereka yang tak berdosa. Tercatat terdapat 8 orang meninggal dunia selama demonstrasi Agustus kemarin. Sejumlah petugas yang mengamankan aksi pun ikut menjadi korban dan tak sedikit yang terluka. Saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi. Operasi apa itu namanya? Operasi tempurung ya. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus. Dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai rusak. Lantas, sikap tegas seperti apa yang akan diambil agar aksi anarkistis penebar ketakutan tak lagi terjadi? Kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Belum terlambat untuk bisa membuat situasi kembali normal. Seluruh pihak harus bisa menahan diri. Masyarakat diminta jangan mudah diprovokasi. Pemerintah dan parlemen juga harus benar-benar mendengarkan suara rakyat. 3 pihak yang harus mawas diri. Yang pertama adalah dari aparat keamanan. Ini seharusnya para polisi ini bukan teman-teman yang masih muda yang diterjunkan, tetapi polisi yang senior, dan mereka
kepolisian yang berorientasi pada masyarakat, namanya community policing. Yang kedua, tim organisasi pendemo itu sendiri. Ini para EO yang melaksanakan itu ya, mengajak para pendemo itu harus memiliki tanggung jawab moral. Mereka harus membagi peran ya. Siapa yang harus bersuara, siapa yang harus menjaga jangan sampai ada yang lain yang masuk dan sebagainya. Nah, kemudian yang pemerintah juga punya peran, termasuk legislatif ya. Ini pemerintah dan DPR harus merespon substansi tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo. Ya, jadi harus cepat dan harus serius. Jangan malah mengejek mereka. Dalam demokrasi, unjuk rasa boleh-boleh saja, namun sekali lagi tak dibenarkan penyampaian pendapat disalurkan dengan perusakan dan penjarahan. Ya, sampai kapan patroli skala besar tersebut ini akan dilangsungkan pemirsa, dan juga pertanyaannya tentunya bagaimana polisi menjamin agar jalannya pengamanan ini juga tidak dibarengi dengan adanya kerusuhan dan juga kekerasan seperti yang sudah kita ketahui belakangan ini. Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Bang Effendi Ghazali yang merupakan pengamat politik. Selamat malam, Bang Ege. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Arief. Terima kasih, selamat malam Mbak Tiara. Baik, nanti juga akan gabung bersama kami pemirsa Kombes Pol Ade Arisyam yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tapi sebelum dan sambil menunggu Pak Kabid ini, saya ke Pak Arief terlebih dahulu ya. Pak Arief, tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa patroli berskala besar ini sedang dilangsungkan tentunya untuk merespons kemarin yang hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, dilangsungkannya 2 hingga 3 jam sekali dengan rute yang berbeda-beda. Nah, menurut Anda seberapa efektif pola ini? Terima kasih pertama-tama Mbak Tiara. Jadi memang tugas patroli itu adalah tugas rutin daripada Polri ya. Di situ ada tugas rutin seperti patroli, penjagaan, pengaturan dan pengawalan. Nah, ini tugas rutin. Nah, skala besar artinya ditingkatkan untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihak keamanan, pihak Polri itu ada sehingga diharapkan masyarakat tuh merasa nyaman. Oh, ternyata kita nih masih diperhatikan oleh pihak keamanan, dalam hal ini Polri. Begitu Mbak Tiara. Tapi kalau melihat cara-cara yang dilakukan, mungkin dengan skala besar ini tentunya melibatkan begitu ya stakeholder, kemudian juga barangkali warga sekitar. Ini sejauh mana potensi letupan-letupan ataupun juga tensi yang kemudian ini tidak stabil ini kembali terjadi, karena memang kan yang terlibat ini cukup banyak, Pak Arief. Oke. Ya, jadi begini, patroli skala besar ini memang ditujukan kepada pertama daerah-daerah yang memang menjadi pusat-pusat keramaian masyarakat, kemudian objek-objek vital, baik objek vital maupun objek khusus, termasuk pusat-pusat bisnis dan perekonomian. Nah, untuk bisa menimbulkan rasa aman bagi masyarakat bahwa penegak hukum, kepolisian, di backup oleh TNI itu hadir. Nah, yang kedua, ini bisa skala besar tuh dalam arti kata 1 DKI, kemudian bisa juga 1 kota itu bisa di Jakarta Timur atau di Jakarta Pusat. Kebetulan waktu itu memang kami pernah melaksanakan hal yang sama. Ketika tahun 98 sampai 2000 kami menjadi Wakapolres Jakarta Timur dan diperintahkan melaksanakan kegiatan yang serupa. Jadi pasca daripada keributan yang kemarin terjadi dari 25 sampai 28, 29, 30 itu, ini untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap kepolisian, bahwa masih ada pelindungan dari pemerintah kepada warga negara Republik Indonesia. Begitu Mbak Tiara. Baik, untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. Tapi kalau tadi Pak Arief menyebutkan bahwa sebenarnya patroli ini adalah tugas utama juga yang harus dilakukan oleh anggota Polri begitu ya. Perbedaan utama yang seharusnya dilakukan oleh anggota kepolisian dalam skala besar ini, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jumlah. Ya, jumlah kalau biasanya dilakukan oleh mereka yang polisi berseragam itu bisa Samapta, bisa Sabara, bisa lalu lintas, di backup oleh Brimob ya. Tetapi sekarang jumlahnya ditingkatkan.
kembali tujuannya adalah untuk bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi sebetulnya sama aja. Kalau tugas-tugas rutin kita lihat di jalur khusus itu ada penjagaan pengaturan lalu lintas yang berseragam dan juga patroli kendaraan bermotor oleh Sabara. Nah kemudian itu tingkat Polda, maksudnya tingkat DKI Jaya. Kemudian tingkat daripada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Utara, dan Pusat itu juga sama, mereka melakukan hal yang sama. Cuma sekarang ini ditingkatkan, itu tadi, supaya kehadiran itu lebih terasa. Oh ternyata dari pihak pemerintah memperhatikan masyarakat untuk bisa memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat. Itu tujuan utama, Pak. Baik, saya bergeser ke Bang Ege. Bang Ege, Anda sendiri membaca situasi belakangan ini termasuk juga keributan-keributan yang kemarin ini seperti apa dan juga instruksi dari Presiden secara langsung ya Bang ya untuk TNI Polri ini melangsungkan operasi berskala besar begitu, patroli. Ya, pertama-tama ini baru pertama kali saya tampil lagi di televisi di tengah peristiwa 28 Agustus dan lain-lain. Tentu tetap saja duka cita dan dukungan buat Afan, Reza, dan seluruh teman-teman di Makassar ya, dan kemudian pihak-pihak yang menjadi korban langsung atau tidak langsung. Nah, menjawab ke pertanyaan Tiara tadi, saya mau agak langsung dan lugas saja supaya definisinya jernih gitu ya. Jadi menurut saya skala besar dari patroli ini dilakukan setiap berapa? 3 jam? 3 jam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya rasa rakyat senang-senang aja. Anda berskala besar, skala menengah, melakukan patroli. Kita ruginya apa? Malah aman kalau di tempat kita misalnya langsung lewat polisi, ya 2-3 jam, skalanya menengah atau sampai besar, nggak ada masalah. Selama tujuannya untuk menjaga keamanan bersama-sama ya. Yang tidak boleh itu adalah kekerasan yang dilakukan. Jangankan skala besar, skala kecil sama skala menengah saja nggak boleh gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Itu saya garis bawahi, betul ya Pak Arief ya. Betul. Jadi bahwa ada melakukan pengamanan dalam skala besar, kita welcome aja. Silakan. Mau berapa? Sejam sekali lewat. Nggak apa-apa asal jangan bikin macet juga gitu ya. Tapi sejam sekali Anda lewat lalu memberikan ujungnya itu, resultantenya itu adalah rasa aman masyarakat, kan betul. Karena saya mau melihatnya dari dua sisi. Sisi pertama, betul, ketika ada kekerasan ya, mohon maaf nanti kan Kompolnas nih ya yang melakukan masukan, penelitian, dan ditambah lagi misalnya dengan ada kekhawatiran ini menuju darurat militer, ditambah lagi dengan terlalu banyak misalnya ada kekerasan sampai tadi malam, tentu kita harus catat masih ada tembakan gas air mata dan lain-lain lah ya. Jadi itu di satu sisi ada kekhawatiran supaya jangan ada darurat militer dan juga jangan ada keterlibatan militer terlalu dalam. Tapi pada sisi lain, nah ini saya mau terus terang juga, tidak sedikit juga masukan yang kita terima, ayo dong supaya polisi dan militer mengamankan lokasi-lokasi tertentu di masyarakat. Ini saya terus terang loh, dua-duanya ini ada. Dua-duanya ini ada permintaan melalui WA segala macam itu, supaya ada dong polisi dan tentara di tempat-tempat ini. Karena kata mereka, rumah menteri aja bisa seperti itu gitu, apalagi rumah kami gitu ya. Dan pada sisi lain kita banyak yang khawatir, nanti mengarah ke darurat militer nggak? Mereka merasa terintimidasi. Dengan itu tidak lebih cepat lagi melakukan kekerasan. Tapi kalau saya, karena ini ya jernih di TV One, terima kasih karena TV One selalu memilih untuk menyejukkan suasana, maka saya clear ingin mengatakan patroli skala apapun, bahkan besar, mau setiap sejam sekali, asal itu memberi ujungnya itu rasa aman pada masyarakat, kita nggak apa-apa dong. Misalnya Anda nih di kompleks Anda, saya di kompleks saya Pinang Ranti, Jakarta Timur itu. Terus polisi lewat bersama-sama ya, 1 jam sekali. Saya nggak tahu skala besar itu berapa gitu ya. Atau sekarang 3 jam sekali. 3 jam sekali. Ya itu kan kita selama tidak ada interaksi yang merugikan warga gitu ya. Tidak ada intimidasi dan segala macam, kita senang dong. Justru mereka yang punya niat melakukan hal-hal tertentu menjadi tidak nyaman dengan itu. Kalau warga nyaman-nyaman saja. Karena sekali lagi, di tengah kekhawatiran kita terhadap tindakan kekerasan yang mungkin berlebih, di tengah kekhawatiran kita terhadap misalnya ada darurat militer, kan ada bayangan seperti itu. Tapi di sisi lain banyak sekali warga yang mengatakan,
ayo dong, kami bagaimana? Jadi Anda sendiri membaca secara psikologi warga ini setelah adanya kejadian kemarin ini seperti apa, Bang? Justru mereka merasa amankah atau sebaliknya merasa terintimidasi dan butuh pengamanan itu tadi? Kalau mau jujur dari kalangan masyarakat biasa, itu saya mendengarkan bahwa mereka merasa oh ini sudah lebih baik, lebih aman karena ada semacam patroli-patroli tadi. Ya, itu jujur aja. Anda silakan cek ya kalau Anda melakukan riset dengan cara-cara metode yang benar, hasilnya begitu. Tapi tentu kita hargai juga suara-suara yang ingin mengatakan, loh kok masih ada tembakan gas air mata di suatu tempat misalnya. Nanti Kompolnas kan yang akan menyelidiki itu. Tapi secara umum kedua kekhawatiran ini kekhawatiran di sisi satu ini ada. Tapi saya kalau mau jujur dan clear, saya ingin mengatakan kalau masyarakat biasa gembira saja dengan patroli ini. Ya, sejauh tidak menimbulkan kemudian ini mulai mengancam kita sampai hal-hal tertentu diselidiki kan belum kita dengar itu. Ya kan? Ya. Tapi kalau cuma patroli dalam jumlah besar dan agak sering ya saya kalau bisa ya sering-seringlah patroli nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana kemudian dari pihak Kompolnas dan juga nantinya kita akan tunggu sama-sama ya respon dari Pak Kabid ini untuk melangsungkan adanya patroli ini seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bang Ege dengan cara yang baik, menghindari kekerasan begitu, bahkan meminimalisasi tembakan gas air mata yang kemudian ini sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat sebagai solusi dari pihak kepolisian begitu. Nanti boleh dijawab Pak Arief dan kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Pak Arief. Pak Arief tadi sudah disinggung ya, sebenarnya patroli ini sudah dilangsungkan dengan tepat dan juga dinantikan oleh warga untuk meningkatkan rasa keamanan, tetapi juga tentunya ada kekhawatiran bagaimana kalau nantinya juga ada kekerasan-kekerasan yang kemudian ini bisa timbul atau penggunaan gas air mata yang saat ini tengah disoroti. Anda melihat ini bagaimana dan sejauh apa sebenarnya pihak kepolisian ini bisa melakukan patroli dengan cara-cara humanis sebenarnya? Ya, sebetulnya di pihak kepolisian itu sendiri, itu mereka punya protap atau prosedur tetap atau SOP, Standard Operation Procedure. Jadi disesuaikan dengan eskalasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, kalau kami melihat dengan adanya patroli, kehadiran daripada petugas, apalagi dengan mungkin bisa dibilang show of force, itu pasti akan menimbulkan efek deterrent. Masyarakat pasti akan mengurungkan niatnya. Itulah sebabnya arah-arah patroli, tujuan-tujuan mana yang dipatroli itu harus didukung dengan data daripada perkiraan intelijen dari pihak kepolisian itu sendiri. Nah, kalau ini dilaksanakan dengan baik, dengan niat baik, insya Allah sampai penggunaan gas air mata itu tidak terjadi, Mbak. Nah, penggunaan gas air mata itu pun ada eskalasi. Ya, eskalasi pertama itu adalah kejadian kegiatan di masyarakat itu bisa ditangani oleh Polsek, Polres maupun Polda. Tapi kalau sudah eskalasi meningkat, Polda bisa minta bantuan dari Makobrimob. Makobrimob pun apabila itu sudah eskalasi yang ancaman yang serius. Ancaman serius itu macam-macam. Nah, baru bisa digunakan itu pun pakai pendorongan kendaraan taktis yang ada barikadenya itu, yang ada pagarnya itu dorong dan dikelilingi dengan anggota-anggota Brimob itu sendiri disertai dengan tongkat dengan tameng. Kemudian diikuti juga sepeda motor. Nah, apabila ini masih terjadi anarkis baru disemprotkan water cannon. Nah, setelah water cannon terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa langsung gas air mata seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Tidak bisa karena gas air mata kan kita ingat itu peristiwa Kanjuruhan sampai menimbulkan orang beringas kan. Korban bahkan ya. Korban beringas itu tidak direkomen. Nah, kalau itu pun nggak berhasil baru pakai gas air mata. Tapi ini adalah pilihan-pilihan yang masuk fase terakhir. Kalau bisa jangan. Nah, apalagi kalau sudah ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan dengan show of force tadi, saya yakin pasti masyarakat. Tapi ini menarik ya, karena kebetulan dengan Pak Arief ini kita jadi dengar bahwa itu adalah pilihan terakhir. Betul. Tetap ada patroli, saya katakan tadi, patroli yang humanis gitu ya. Karena sebetulnya dalam konteks masyarakat bisa juga dilengkapi dengan siskamling. Nah, iya, jadi di masyarakat sendiri sudah tumbuh siskamling. Nah, begitu ada patroli ini kan tinggal saling menambah aja. Sambil lewat hoi gitu ya, lagi ngapain? Mungkin ada yang mohon maaf lah makan kacang, nonton bola dan sebagainya gitu. Lebih bersinergi artinya. Iya, sinergi lah. Siskamling penting menurut saya. Dalam masa-masa ini masyarakat itu punya kemampuan buat siskamling. Saya mungkin 1-2 kali nggak bisa ikut, tapi ada yang mewakili untuk ikut lah. Tapi intinya ini harus diikuti oleh masyarakat sehingga tidak terlihat ini sebagai show of force seorang diri
patroli gitu ya. Kan nggak apa-apa kan lewat patroli, terus kemudian, woi gimana Pak, ini di sini aman. Wah kita lagi nonton bola nih Pak, ada Liverpool lawan apa misalnya gitu ya, atau siapalah yang main bola gitu. Tapi menjadi menarik tadi pertanyaannya, ini nih Tiara, bagaimana saya membayangkan di kampus, yaitu yang kebetulan saat ini sedang terus ada juga gas ya. air mata. Bapak tadi bilang itu usaha paling terakhir ya. Betul. Maksud saya kan kalau dengan kemampuan teknologi dan intelijen yang cukup baik, kan cukup dipantau jauh dari kampus. Gitu. Benar. Dipantau jauh saja dari kampus. Karena memang ada area-area tertentu ya. Ya, yang kemudian enggak ya. Maksud saya ini kan kita sedang represif. sama-sama menahan diri. Nah ini dijaga saja dari jauh. Kalau dikhawatirkan perusuh masuk misalnya atau berlindung di situ, kurang lebih kan itu kita baca di media. Tapi kan dalam konteks jurnalisme damai yang mau kita katakan, kan bisa cukup jauh dari situ, dijaga aja gitu. Anda sendiri melihat hal ini seperti apa Pak Arif? Ada mau nanya loh, ini murni nanya loh kita ini. Penggunaan hal-hal yang kemudian di luar batas ya dilihat oleh masyarakat. Betul. Untuk kampus ini sebetulnya yang paling penting untuk dikedepankan itu adalah komunikasi. Komunikasi dari pihak satuan polisi itu sendiri, Polri itu sendiri, ada negosiator ngomong kepada Korlap yang dituakan di mahasiswa. Seperti yang kami lakukan dulu dengan mahasiswa UKI Cawang dengan juga IKIP Rawamangun. Nah, syukur-syukur ada pihak petinggi daripada kayak rektor, pembantu dekan. Kami komunikasi, izin Pak Polisi bagaimana sebaiknya Pak, Bapak tolong supaya menenangkan, bagi-bagi tugas. Kita komunikasi. Kalau komunikasi itu begini, kalau misalkan pihak keamanan atau polisi datang ke kampus, jadi mereka itu kita tanya apa mereka punya tuntutan. Kita juga polisi juga begitu, boleh nggak kita ada dialog terlebih dahulu artinya ya? Dialog Mbak, jangan tahu-tahu pakai tindakan-tindakan yang itu tadi, itu nanti akan menimbulkan suatu dampak negatif. Ini kalau pendapat saya loh ya. Betul, karena saya berani ngomong begini karena ini sudah saya alami langsung, saya kendalikan langsung 2 tahun Mbak. Tahun 98 sampai tahun 2000 di daerah Jakarta Timur tempatnya Bang. Oh iya, saya tapi maksud kita tadi kan situasi pelan-pelan agak membaik ya. Nah kemudian tiba-tiba ada itu gitu, yang mudah-mudahan nggak ada lagi. Kalau komunikasi, saya rasa masalah komunikasi menjadi penting di sini ya, bukan karena kami orang komunikasi, tapi maksud saya itu kalau jaraknya 100 meter, lalu ada yang berkomunikasi di dalam, yang di luar lebih menjaga supaya jangan terjadi itu tadi ya yang dikhawatirkan. Itu seandainya dialog bisa diciptakan begitu ya Bang Egy, tapi kan nggak jarang juga Pak, ini susah sekali pihak-pihak tertentu untuk kemudian dikendalikan, dialog tersebut ini tidak bisa terjadi, bahkan ada situasi-situasi yang sudah terlanjur ricuh, misalnya SOP yang kemudian harus dilakukan oleh pihak kepolisian, ini tahapannya seperti apa? Nah sebelum saya jawab itu, saya mau memberikan atensi yang dibilang Bang Effendi tadi, masalah siskamling tadi. Sebetulnya dalam situasi normal ini sudah dilakukan, ada Babin Kaptimas, kerjasama di lapangan dengan Babinsa. Ya kan, kemudian yang kedua, mohon maaf ini Mbak Tiara, Mas Effendi, dalam situasi tertentu kan di masing-masing Polres, Polda itu kan ada namanya Dirbimas, ada Kasat Bimas. Jadi itu nanti digilir si PJU di Polres maupun di Polda itu mengambil apel bendera hari Senin. Nah pada saat itulah, pada saat penaikan bendera, pada saat itulah dikasih kesempatan untuk memberikan pesan-pesan Kaptimas. Ya kan, itu saya sependapat dengan... Saya sih nggak terlalu banyak ikut soal babinsa, tapi menurut saya masyarakat sipil itu punya kemampuan sendiri ya untuk melakukan melindungi wilayahnya juga ya, wilayahnya sama-sama gitu, nanti ada gilirannya ya kan. Karena kalau kebetulan ada patroli ini itu saling sinergi. Selama sama-sama memang kan pasti warga itu civil society ingin melindungi semua yang ada di situ. Ya kan, teman-teman polisi kalau betul niatnya itu kan untuk meningkatkan kepercayaan tentang keamanan. Ya, kalau yang lain-lain saya nggak terlalu paham tuh soal babinsa dan jadi sebagainya. penting ya, artinya adanya pengamanan di wilayah kita sendiri masing-masing, dari yang terkecil rumah pribadi misalnya, dengan adanya Babin Kantipnas itu tadi dan juga Siskamling. Pertanyaannya kembali lagi, ini bagaimana kemudian ini bisa tertangani dengan baik oleh pihak kepolisian dengan adanya SOP mungkin atau tahapan yang harus dilakukan pihak kepolisian jika memang situasinya sudah tidak terkendali? Iya. Saya ceritakan masalah tahapan ya dari awal ya. Yang pertama itu adalah, mohon maaf nih Mbak Tiara, Mas Effendi, itu ada namanya Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 998. Jadi si Korlap itu akan membuat surat pemberitahuan kepada Polda, Polres setempat ya kan, titik kumpul, jumlahnya berapa, kendaraan apa, terus tujuannya kemana, dan apa yang dituntut. Kemudian nanti polisi akan menyiapkan
perkiraan perkiraan cepat oleh intelijen. Nah, kemudian nanti Karo-op akan membuat rencana operasi pengamanan. Jadi akan plotting anggota. Kalau perlu dari titik kumpul sampai ke tujuan itu akan dikawal oleh lalu lintas. Sampai di tujuan kembali komunikasi. Negosiator akan menawarkan kepada si perwakilan yang unjuk rasa tadi, disampaikan ke dalam apakah mereka mau menemui atau mereka akan keluar menemui. Itu bagus. Minimal mendengarkan. Nah, kalau itu pun masih belum terurai, mereka masih berkeras, sudah mulai merusak-rusak. Nah, diberlakukanlah yang dinamakan SOP masalah penggunaan kekuatan. Diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Dari kekerasan lunak, bahasanya begitu. Dari kekerasan keras, kemudian dari yang namanya mengatakan atas undang-undang tidak boleh masuk, gitu kan, tidak boleh melangkah lebih jauh. Kemudian yang keempat, pakai penggunaan misalkan peluru hampa, ya kan, sampai peluru karet. Itu pun nanti akan dilepaskan ke arah yang tidak mematikan. Nah, karena diharapkan itu sudah bubar, tetapi ini diharapkan jangan sampai ke situ. Karena dengan adanya tahapan-tahapan awal yang kami sampaikan tadi, itu mudah-mudahan bisa meredam apa yang mereka suarakan. Cuma masalahnya di dalam Undang-Undang Nomor 998 itu kan cuma dibatasi sampai matahari terbenam, sampai jam 18.00. Ya kan? Nah, masalahnya kalau sudah malam ini kan lebih potensi disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Pak Bang Effendi, ya kan? Nah, ini lebih susah. Sehingga kalau nanti misalkan terjadi tindakan anarkis itu seperti kayak pembakaran, kayak penjarahan, itu sudah beda. Itu sudah melanggar aturan pidana. Jadi polisi harus bertindak lebih keras lagi dengan adanya yang tadi Anda sebutkan, misalnya contohnya pembakaran ban dan juga masyarakat yang sudah berlaku anarkistis. Kalau pembakaran ban masih bisa dimengerti, Mbak, karena polisi pun satuan Dalmas, pengendali massa itu pun dia punya dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, bisa dihabiskan. Yang saya maksud dengan pembakaran fasilitas umum. Sudah mulai merusak. Ini kan gitu kasihan, ya, kasihan kepada masyarakat yang lain. Mbak Tiara ke sini juga susah, mau naik Transjakarta, mau naik LRT, mau naik MRT kan. Jadi merusak fasilitas umum. Kemudian yang kedua, menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Masyarakat takut beraktivitas. Coba Mbak lihat kemarin, harga kebutuhan ekonomi beras melonjak sampai berapa kali lipat, kan kasihan. Itulah sebabnya kemarin kami salut dengan Bapak Presiden memanggil Panglima TNI dengan Kapolri, mengambil instruksi tegas kan. Nah, itu yang sekarang diterjemahkan. Jadi mudah-mudahan masa-masa ini itu bisa membuat calling down kepada situasi, masyarakat juga bisa paham terhadap bahwa pemerintah hadir, negara hadir. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Saya ke Bang Ege. Bang Ege, kalau kita lihat media sosial saat ini sudah banyak postingan yang menuliskan warga jaga warga. Ini sebenarnya kalau Anda lihat sebagai bentuk dukungan atau justru kritik? Saya lebih ingin melihatnya sebagai bentuk dukungan. Saya mau mengatakan gini, kita sedang mungkin ada awkwardnya ya, ada canggung-canggungnya karena kalau kita mengacu ke 1998 kan belum ada media sosial seperti saat ini. Kita dulu ikut terlibat lah, banyak ya, ada Fazlur Rahman, Rama Pratama, dan ya Rai Rangkuti dan lain semuanya itulah. Kan kita bergerak tidak kemudian diwarnai dengan, kalau seperti sekarang, orang bergerak lalu bikin live, ya, bikin macam-macam barangkali. Saya nggak tahu, tentu saya belajar macam-macam teori, belajar algoritma, media baru di tengah riot, demo, kerusuhan dan lain-lain itu. Kadang-kadang kita sering awkward atau canggung gitu. Nah, sebelum menjawab Anda warga menjaga warga positif atau tidak, misalnya begini, ada orang yang mencoba membuat laporan dari suatu tempat yang sedang dijarah. Betul. Aduh, napas saya tuh mungkin ilmu saya lawas, ilmu saya tua, udah nggak terpakai. Banyak orang, walaupun saya terus berusaha menikmati jurnal-jurnal internasional Communication Association, itu kan sebetulnya kurang lebih bisa disalahpahami sebagai ini sudah loh, silakan ke tempat lain. Menakutkan sebetulnya gitu. Untuk apa kita misalnya, apalagi ketika itu media arus utama ya, media mainstream itu melaporkan dari lokasi ini yang sedang dijarah gitu, atau sudah selesai dijarah. Kadang-kadang kami berpikir, itu menyampaikan fakta, tapi bukankah pada masa-masa itu ya, sekali lagi mungkin ilmu saya keliru, ilmu saya lawas, ada orang yang ilmunya baru, saya masih tetap mengikuti jurnal-jurnal terbaru, tapi coba kita pikirkan lagi ya,
apa ini akibatnya dalam konteks jurnalisme damai yang jauh lebih penting. Nah, balik kepada Anda, saya sekarang berterima kasih kepada semua yang mulai menyampaikan pesan warga jaga warga gitu. Ini berarti juga sama dengan warga jaga warga, jangan juga terjadi kekerasan oleh pihak lain terhadap warga gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, harus jujur juga kita, ini Bapak nih Kompolnas ya, Pak Arief, kita harus jujur juga, ada persoalan distrust, ketidakpercayaan ya kepada aparat keamanan. Harus kita garis bawahi gitu ya. Itu ada agak sedikit menggunung tapi pelan-pelan nanti harus diperbaiki. Jadi bisa diartikan sebagai kritik juga berarti ya. Jadi mungkin kalau kepercayaan itu ada selama ini tidak sebegitu besar. Tapi semua bekerja keras lah. Nanti pimpinan-pimpinan dari aparat keamanan juga bekerja keras untuk memperbaiki itu. Pak Prabowo juga dalam pidatonya secara tidak langsung mengatakan akan ada reformasi saya rasa di bidang itu ya. Nah, yang mau saya garis bawahi dengan warga jaga warga ini adalah muncul semacam kesadaran pada saat ini. Oh iya, ternyata kita bermedia sosial di tengah situasi yang seperti itu nggak gampang juga loh. Mungkin lebih banyak resiko-resikonya ketimbang yang kita bayangkan. Saya tuh mohon maaf sekali lagi, saya mungkin orang lawas, nggak layak, mungkin nggak punya media sosial yang hebat seperti orang-orang itu, tapi ketika ada anak-anak muda, perempuan lagi ya, ini jangan bias gender saya, lalu berbicara dengan seluruh kata-kata yang sangat kasar, sangat cepat, kami sudah nggak percaya, tangtung. Karena sudah terlanjur emosi mungkin ya Bang. Iya, tadi ya ada ketidakpercayaan, emosi. Oke lah gitu, tapi sekarang seperti yang Anda sebutkan, warga jaga warga, saya baca sebagai mari sama-sama tidak lelah kita mencintai Indonesia, tapi pada bagian lain ayo sama-sama kita jaga juga kalimat-kalimat kita di media sosial. Sekali lagi, jurnalisme damai kadang-kadang bisa berdiri di atas semua itu sambil kemudian memikirkan setelah kita posting ini apa akibatnya. Jumlah followers mungkin bertambah, kemudian Anda seperti mendapat positioning baru gitu. Tapi lebih daripada itu menurut saya ya, akan ada suatu masa nanti di mana itu dipotret ya sebagai sesuatu yang mungkin perlu kita kita coba tinggalkan, karena kita evaluasi sekali lagi. Warga jaga warga menurut saya luas artinya. Yang pertama, sama-sama menjaga lingkungan kita ya. Yang kedua ya tetap mengingatkan loh, nggak boleh terjadi kekerasan gitu ya. Sekali lagi saya tadi terima kasih ada penjelasan bahwa harusnya gas air mata itu menurut saya tidak terjadi itu yang tadi malam. Kalau mendengar ceritanya Pak Arief ya, walaupun nanti tentu polisi punya cerita juga. Tapi dari malam ini saya dengar harusnya itu jangan. Ada barikade mungkin 100 meter dari itu. Dan yang ketiga, warga jaga warga menurut saya juga berusaha. Sekali lagi, saya mungkin nggak layak ini karena ilmu saya udah lawas lah. Tapi mulai menjaga supaya teman-teman kita juga tidak langsung memposting kemarahan yang berlebih gitu ya. Sekali lagi saya yakin ada ketidakpercayaan, ada kekecewaan. Waduh, saya sendiri juga ada kekecewaan, ketidakpercayaan. Tentu ada kritik yang kemudian disampaikan, tapi tentunya dengan cara-cara yang baik gitu ya. Tidak memprovokasi pihak-pihak tertentu sehingga keadaan semakin rumit dengan adanya provokasi ini ya. Kalau ada mungkin apa sih Effendi gitu. Tapi kan ada Pancasila, ada budi pekerti, kemudian juga ada peradaban gitu ya. Kita kan ingin menuju bangsa yang lepas dari semua kesulitan ini, kita ingin menuju bangsa yang beradab. Nggak apa-apa, ini terjadi, kita bisa pahami, lagi-lagi karena ketidakpercayaan, saya juga tidak percaya, Anda marah, saya juga marah. Tapi ke depan terima kasih warga jaga warga. Itu dia pesannya. Tentunya keamanan, keselamatan, dan juga tentunya perdamaian ini semoga diwujudkan dalam waktu dekat, karena saat ini semuanya sedang bekerja untuk mewujudkan hal tersebut. Terima kasih Bang Egy, terima kasih banyak Pak Arief juga. Sayang sekali waktu kita sangat singkat, dan juga Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya belum bergabung hingga di akhir segmen, tapi tentunya kita apresiasi ya cara-cara untuk kemudian ini mendamaikan apa yang kemarin sudah terjadi. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda dengan sejumlah informasi. Salah satunya adalah Polda Jawa Timur ini berhasil mengamankan 89 pelaku pembakaran gedung Negara Graha di Surabaya dan Polsek Tegal Sari serta beberapa pos polisi. Informasinya usai jeda. Pemirsa, warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan 5 jasad satu keluarga. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait penyebab maupun dugaan motif dari peristiwa tersebut. Namun diduga kuat kematian satu keluarga tersebut merupakan korban pembunuhan. Penemuan satu keluarga tewas tersebut meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi warga sekitar.
Sebelum ditemukan tewas, warga sempat melihat ada mobil box terparkir di depan rumah korban 4 hari yang lalu. Keluarga yang mendobrak pintu depan rumah dan terkejut ketika mendapati sejumlah bercak darah hingga ditemukannya kaki yang menonjol di tanah. Jasad kelima korban ditemukan dalam satu lubang yang sama dan berada di perkarangan rumah berlantai 2 milik korban. Polisi telah melokalisir tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Garis polisi pun masih terpasang di lokasi. Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 89 pelaku pembakaran Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Mapolsek Tegalsari, serta beberapa pos polisi yang terjadi pada hari Jumat dan Sabtu lalu. Para pelaku diamankan di Mapolda Jatim dan Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur. Situasi kota Surabaya, Jawa Timur mulai kondusif pasca aksi anarkistis yang membuat rusak sejumlah fasilitas umum yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab pada hari Jumat dan Sabtu lalu. Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 89 pelaku pembakaran Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Gedung Mapolsek Tegalsari, serta beberapa pos polisi. Saat ini para pelaku diperiksa untuk pengembangan keterangan dan sudah dilakukan penahanan di Mapolda Jawa Timur dan Mapolrestabes Surabaya. Kemarin sudah ada beberapa yang kita amankan dan sekarang kita tindak lanjutin dan tentunya akan kita kembangkan. Pembakaran sudah ada yang ditangkap Pak Kapolda? Ada sudah. Nanti akan kita tindak lanjutin, nanti akan kita publish kepada tersangka. Ada 89 orang ini yang sudah kita proses hukum. Kapolda Jawa Timur turut mengimbau masyarakat yang menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Kapolda Jatim juga telah memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur kepada individu dan massa yang berniat mengacaukan situasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Majelis Ulama Indonesia menggelar acara silaturahmi bersama para tokoh lintas agama hari ini. Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyuarakan sikap bersama demi menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Majelis Ulama Indonesia menggelar acara silaturahmi bersama para tokoh lintas agama pada Selasa siang. Dalam forum ini, para tokoh lintas agama secara bergantian membacakan pernyataan sikap. Mereka menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka dari aksi demonstrasi yang terjadi sepekan terakhir. Para tokoh juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama melalui media sosial guna menghindari penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan. Selain itu, mereka menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap segala bentuk adu domba antar agama, suku maupun golongan. Aspirasi dan pendapat publik diimbau tetap disampaikan dengan cara damai, bermartabat dan beradab tanpa melakukan tindakan anarkisme atau perusakan fasilitas umum. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka harapan kami ini tokoh-tokoh ini bahwa hak menyampaikan pendapat itu sesuai aturan dan undang-undang dan juga termasuk ajaran agama, maka itu terus dilaksanakan, dijalankan, tapi dengan cara yang baik, yang jangan sampai melakukan kerusakan-kerusakan. Dalam pernyataannya, para tokoh lintas agama juga mengajak seluruh umat beragama memperkokoh persatuan, toleransi, dan solidaritas. Hanya dengan kebersamaan tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan, Indonesia diyakini dapat tetap rukun, tentram, dan harmonis. Dari Jakarta, Vanessa Liu, Syahrul Hidayat, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih II resmi menyelesaikan misi kemanusiaan melalui Yordania. Selanjutnya, tim akan melanjutkan penyaluran bantuan untuk warga Gaza melalui Mesir.
Pada Minggu 31 Agustus, Satgas Garuda Merah Putih II dilepas oleh relawan dan Duta Besar Indonesia untuk Yordania Ade Patmo Sarwono di King Abdullah II Air Base. Selepas menuntaskan misi kemanusiaan di Gaza, Satgas melakukan persiapan penerbangan menuju Kairo, Mesir. 3 pesawat Hercules TNI Angkatan Udara lepas landas pada pukul 13:10 waktu setempat. Melalui operasi airdrop, Satgas berhasil menyalurkan 91,4 ton logistik dan menerjunkan 520 paket bantuan untuk warga Gaza. Komandan Satgas Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menegaskan operasi melalui Yordania berjalan sukses tanpa kendala dan seluruh personel siap melanjutkan misi melalui Mesir. Sementara itu, tim delegasi Indonesia menjalani serangkaian persiapan sebelum melakukan misi kemanusiaan di Gaza. Tim delegasi Indonesia di Global Peace Convoy diterima Duta Besar Indonesia untuk Tunisia di kantor KBRI Tunisia. Pertemuan dilakukan untuk pendataan ulang para delegasi yang akan ikut berangkat dalam program Global Summit Flotilla, terutama bagi delegasi yang akan ikut berlayar menuju Gaza. Dubes Indonesia untuk Tunisia menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada para delegasi Indonesia Global Peace Convoy. KBRI Tunisia siap membantu dan memfasilitasi kegiatan para delegasi selama di Tunisia. Sejumlah partai resmi menonaktifkan anggotanya dari kursi DPR mulai 1 September 2025 setelah menjadi sasaran kemarahan publik. Sejumlah anggota DPR itu sebelumnya melontarkan pernyataan dan menampilkan sikap yang dianggap melukai hati rakyat. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas kecaman publik dan aksi demo yang berlangsung beberapa hari lalu. Partai Nasdem menjadi yang pertama menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Kemudian disusul Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, dan terakhir Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Lantas apakah penonaktifan ini sesuai aturan MD3 DPR dan bagaimana kelanjutan dari posisi mereka sebagai anggota DPR? Itu tadi yang menjadi pertanyaannya, apakah langkah penonaktifkan ini sudah sesuai dengan aturan ataupun tidak? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bersama kami, sudah hadir peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mas Haikal. Selamat malam, Mas Haikal. Malam, Mbak Windy. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami, dan juga ada pakar hukum tata negara, Bang Margarito kami. Selamat malam, Bang Margarito. Iya, selamat malam. Ya, sehat selalu, Bang. Ya, alhamdulillah. Ini sehat. menjadi pertanyaan yang sangat besar dengan adanya tindakan dan juga langkah dengan dinonaktifkannya sejumlah anggota DPR ini. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Saya dapat mengatakan begini, tindakan ini merupakan respon minimum yang paling mungkin diambil dalam situasi hari ini. Jadi saya belum soal di legalnya gitu. Tapi yang saya mau bilang, di situasi konkret kita hari-hari ini, tindakan ini adalah satu respons minimum yang tersedia, yang paling reasonable untuk diambil pada hari ini. Itu satu. Kalau Anda bicara legal, term nonaktif itu dikenal hanya pada kasus anggota MKD yang bermasalah. Anggota MKD yang bermasalah sementara dia akan diperiksa di MKD kan. Nah, itu saja yang dinonaktifkan. Istilah itu hanya untuk itu. Selebihnya tidak ada. Selebihnya tidak, maksudnya? Selebihnya enggak ada. Anggota DPR itu tidak bisa diambil? Enggak bisa. Enggak ada yang dikenal ini. Ini barang tidak dikenal dalam hukum. Kita mau suka, mau tidak, mau senang, mau tidak dikenal dalam hukum. Tapi tadi saya bilang, makanya tadi saya bilang, inilah respon minimum yang paling mungkin dilakukan oleh Nasdem, oleh Golkar, dan oleh PAN di hari-hari ini dalam situasi dalam situasi bangsa yang secara konstitusional memang agak sedikit exception.
di hari-hari ini. Artinya kalau tidak dikenal secara hukum penonaktifan untuk anggota DPR maupun pimpinan DPR, lantas ini artinya tidak ada artinya sama sekali dong? Mau apa? Begitu itu ya. Kecuali kalau, dan ada begini, Mbak Win, ingat nggak Pak Fahri Hamzah? Pak Fahri Hamzah dulu kan disuruh mundur tuh oleh PKS. Dia melawan. Sampai Pak Fahri Hamzah berhenti. Tidak bisa keluar. Dia nggak keluar. Nah, satu, dua itu. Yang ketiga, Mbak, yang paling mungkin sekarang itu begini. Kalau misalnya perlu dem ini besok, lapor mereka di MKD, misalnya. Gitu ya. Lalu MKD proses. Berhentikan mereka. Apapun alasannya, kita asumsikan saja begitu. Berhentikan mereka. Pemberhentian ini belum serta-merta menghapuskan status mereka sebagai anggota DPR. Karena proses pemberhentiannya mesti dikirim ke Presiden, dan Presiden terbitkan SK. SK pemberhentian itulah yang memberhentikan orang itu. Konsekuensinya, keputusan ini bisa dibawa ke TUN. Keputusan Presiden memberhentikan anggota DPR itu bisa dibawa ke TUN. Kalau TUN tolak, balik lagi dia. Meskipun ini dari partai politik, bukan dari Presiden. Presiden. Memang untuk sama itulah. saja. Memang untuk itulah. Mbak ingat nggak kasus salah satu komisioner KPU beberapa waktu lalu diberhentikan oleh DKPP. Lalu ditindaklanjuti, diresmikan pemberhentiannya itu oleh Presiden. Terbitkan SK Presiden. Dia perkara SK Presiden di TUN Jakarta Timur sini itu. Kalah Presiden, kembali lagi dia jadi anggota KPU. Sama kurang lebih secara substansial dalam kasus ini. Jadi dan apakah kita mengatakan itu buruk? Saya mesti mengatakan gitu ya. Begitulah sistem yang tersedia. Kita tidak bisa bergerak di luar sistem. Kecuali kalau kita mau kacau, kita mau bubar di bangsa ini, nah silakan Anda suka-suka deh. Tapi kalau Anda bicara sistem, begini ini, kita mesti tracknya ini yang mesti dilalui. Tidak ada track lain. MKD putus, tindak lanjut dengan Kepres. Barulah tuntas status itu. Ya, saya ingin menggarisbawahi lagi dan juga butuh penegasan dari Bang Margarito. Ini artinya secara status ini masih jadi anggota DPR RI. Sah. Dan jangan lupa ya, betul memang ini kan dari DPP yang menonaktifkan. Baru sebatas itu, dia masih tetap sebagai anggota DPR. Ya, maka secara teknis ini sangat tergantung pada bagaimana fraksi nanti. Fraksi Nasdem yang ada di DPR memperlakukan orang ini. Kalau fraksi Nasdem tidak bikin apa-apa, dia tetap begitu. Dia tetap melakukan seluruh fungsinya. Mbak, nonaktif kalaulah term ini ada di dalam hukum, dalam hukum kita atau dalam Undang-Undang MD 3, maka wujud konkretnya adalah orang itu tetap berstatus anggota DPR, hanya fungsi-fungsi dia sebagai anggota DPR itu tidak dapat dilakukan. Misalnya Mbak Win ini orang apa TV One gitu, disuruh nonaktifkan, jadi Mbak Win tetap orang TV One, status hukumnya sebagai orang TV One, ya orang TV One, cuma tidak bisa menyiar, tidak bisa kerja, fungsi itu aja tidak, persis sama nih, andai kata ini dikenal di dalam hukum. Tetap, ini artinya tetap menjadi anggota DPR. Nah, sebagai konsekuensinya, seluruh hak yang melekat pada status itu wajib dipenuhi. Baik, Bang suka Haikal. atau tidak. Bang Haikal ini melihat ternyata kenyataannya seperti itu. Apakah ini yang juga diharapkan dari pihak masyarakat dengan adanya respon seperti ini? Ya, memang seperti yang dikatakan Bang Margarito tadi ya, bahwa memang kita harus mengikuti sistem yang ada. Sistem di Indonesia itu memang melindungi dalam tanda kutip agar kemudian proses pemberhentian anggota DPR itu tidak dilakukan oleh sewenang-wenang oleh partai. Karena kalau misalnya partai dengan serta-merta itu bisa menggantikan, tentu itu kan akan tidak baik juga dalam sistem kita. Karena bisa saja nanti ada anggota DPR yang bagus kerjanya namun tidak disukai oleh petinggi partai, digantikan atau ada proses nepotisme dan segala macamnya. Nah, memang sistemnya menjadi seperti ini. Lalu kalau kita lihat lagi, terma pemberhentian itu kan ada dua jenis ya, kalau misalnya kita lihat di dalam Undang-Undang MD 3. Pemberhentian sementara dan juga pemberhentian antar waktu atau yang bisa kita anggap pemberhentian tetap lah ya. Nah, pemberhentian sementara itu alasan-alasannya tidak ada satupun alasan pemberhentian sementara itu yang memperbolehkan partai yang mengajukan pemberhentian sementara, itu nggak ada. Maka dari itu saya sepakat sama Bang Margarito bahwa ini tidak ada
Jadi dia tetap menjadi anggota DPR dan statusnya pun sebenarnya kalau secara hukum tidak diberhentikan sementara sekalipun. Nah, jadi pemberhentian yang bisa diajukan oleh partai itu hanya pemberhentian antar waktu atau pemberhentian tetap tadi. Nah, pemberhentian itu ada banyak alasannya, salah satunya misalnya pemberhentian oleh MKD, lalu kemudian pemberhentian usulan dari partai politik, atau yang bersangkutan pindah partai politik atau diberhentikan sebagai anggota partai politik. Kalau kasusnya Bang Fahri Hamzah seperti disampaikan Bang Marga itu tadi, dia diberhentikan oleh partai politik. Namun kemudian dalam alasan-alasan tersebut masih ada proses hukum yang bisa dilakukan, masih ada kesempatan yang bersangkutan untuk kemudian menguji atau meminta pandangan dari pihak yang lebih netral, dalam hal ini pengadilan misalnya, untuk kemudian menguji apakah pemberhentian itu sudah sesuai dengan prosedur. Nah, jadi memang kalau kita melihat dalam kondisi hari ini ya, kami di Perludem terutama dan juga mungkin teman-teman masyarakat yang lainnya lebih mendorong ya yang bersangkutan 5 orang ini yang sudah dinyatakan nonaktif atau bahkan ada orang-orang lainnya yang kemudian dalam tanda kutip masih dipermasalahkan oleh masyarakat, segeralah mengundurkan diri. Artinya ada perbedaan antara diberhentikan dan mundur. Perbedaannya apa? Jadi kalau kita lihat pemberhentian antar waktu itu ada 3 alasannya. Pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, dan yang ketiga adalah diberhentikan. Nah, kalau proses yang diberhentikan ini kan prosesnya akan panjang. Kalau dia diberhentikan oleh partai berdasarkan usulan partai, maka dia bisa mengajukan kepada pengadilan proses itu. Dan itu bisa saja kembali, seperti contohnya Bang Fahri Hamzah tadi ya, diberhentikan oleh partainya pada saat itu, namun sampai akhir masa jabatannya dia masih menjadi anggota DPR. Kalau diberhentikan oleh MKD seperti yang disampaikan Bang Marga itu tadi, ada proses lagi ke paripurna terlebih dahulu, lalu kemudian ke presiden, lalu kemudian ada SK-nya, SK-nya pun masih bisa digugat. Nah, jadi memang kalaulah ini kita ingin lebih dewasa ya, lebih dewasa menanggapi hal ini. Kita ingin melihat bahwa ini adalah bentuk dari kepedulian masyarakat mencintai negaranya, maka saya menyarankan gitu, atau kami menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kemudian mengundurkan diri saja dengan proses yang agak lebih berkekeluargaan, lebih baik, lebih tenang gitu ya. Dan kemudian melalui pengunduran diri itu, maka masalahnya pun saya rasa akan jauh lebih clear daripada yang sekarang. Karena kalau sekarang kan kita tidak ingin juga mengatakan bahwa partai politik lip service dan segala macam. Misalnya, tapi itu narasi itu ada. Dan wajar saja ketika masyarakat juga masih menuntut. Ini katanya diberhentikan, tapi kok nonaktif ini bahkan secara hukum saja tidak dikenal kan seperti itu. Nah, maka dari itu kami mendorong kemudian partai politik untuk kemudian ngobrol lah gitu ya, ngobrol kepada yang bersangkutan, dan bersangkutan juga harus legowo untuk melihat ini sebagai suatu kebutuhan yang untuk menjawab kebutuhan yang jauh lebih besar. Dan kalau kita lihat praktik-praktik baik di luar negeri misalnya ya, kan tidak menjadi hal yang begitu tabu seorang pejabat negara untuk kemudian mundur ketika dia merasa tugasnya tidak berhasil dijalankan, atau kemudian ada permintaan dari warganya dan segala macamnya. Jadi memang ya itu jalan yang terbaik bagi kami. Walaupun langkah partai politik saat ini kami anggap sebagai bentuk dari introspeksi diri, dan ini harus dilanjutkan dalam proses yang jauh lebih sistematis untuk menjadi lebih demokratis. Bang Margarito, ini bisa ditanggapi dengan mekanisme dalam penonaktifan itu sungguh berliku. Apakah pengunduran diri dari orang-orang yang telah dinonaktifkan ini dalam kondisi yang seperti ini merupakan solusi yang terbaik yang seharusnya sedianya dilakukan? Ya, saya rasa memang saya pikir itulah yang paling mungkin yang kalau kita mau cepat ya itu gitu ya. Masalahnya adalah itu hak orang. Orang punya rasa itu mau kita mau bilang apa? Kalau dia nggak mau terus kita mau gimana? Gitu ya. Satu, yang kedua, mengapa proses pemberhentian anggota DPR itu serumit ini? Ini asbabnya adalah menjaga agar baik pemerintah atau partai itu tidak menjadi tiran terhadap mereka. Jangan sampai anggota-anggota DPR yang bagus, yang pintar, yang segala macam, yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dan itu pemerintah tidak senang, lalu bicara dengan ketua partai, memberhentikan mereka. Itu yang mau dipotong dengan prosedur yang rumit ini. Begitu itu. Karena di masa lalu ya pernah terjadi begini. Begitu ya, pemerintah yang tidak suka dengan anggota-anggota DPR yang kritis gitu, karena dia bicara banyak mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat fundamental,
pemerintah ya bilang aja sama ketua DPR berhentikan ini orang. Nah itu yang dibilang dulu dan hak recall, itu yang tidak ada lagi, itu dihilangkan. Jadi kerumitan ini dari segi filsafat memang dimaksudkan untuk memastikan agar anggota DPR itu bekerja betul-betul untuk rakyat. Begitu itu kerumitan ini. Nah, di situ esensinya. Tapi sekali lagi tadi saya bilang, saya tidak mengatakan bahwa teman-teman partai-partai ini sekarang berlip service atau akal-akal atau apapun, tidak. Saya mengatakan bahwa saya positif aja gitu ya. Inilah respon minimum yang paling mungkin dalam situasi tata negara dan situasi politik yang terjadi hari-hari ini. Iya, tapi kan sesungguhnya ini berbeda karena tiran itu dari partai politik yang menyalahgunakan untuk pemberhentian. Tapi ini kan dari masyarakat yang menuntut. Adanya mereka yang memilih, mereka pun digaji dari uang rakyat. Setuju. Itu seperti apa? Setuju. Tetapi untuk itulah mereka ini kan mewakili orang gitu ya, mewakili orang-orang dari daerah yang memilih mereka begitu ya. Gitu sehingga lalu karena ini kita bernegara, kita bikin sistem seperti ini. Sehingga karena jangan juga kita lupa bahwa dalam kehidupan sejarah menunjukkan bahwa sistem itu dibangun seperti ini agar mencegah kemungkinan distorsi pada yang tadi Ma bilang itu. Belum tentu yang banyak itu yang paling benar dan yang paling sedikit itu paling salah misalnya. Karena kebenaran atau kepantasan itu tidak diukur berdasarkan kuantifikasi. Tetapi ada begitu banyak hal yang mesti ditakar secara detail, secara rinci, secara komprehensif, barulah kita mengambil tindakan. Ya. Nah itu yang kita bikin sekarang ini. Apakah lantas pertanyaannya diperlukan revisi dari Undang-Undang MD3 ataupun adanya aturan yang jelas sehingga hal seperti ini bisa aspirasinya didengar dan juga disalurkan. Ditahan dulu Bang Margarito, Mas Haikal, kita masih akan kembali melanjutkan dialog kami selepas jeda pariwara berikut ini. Ada kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog kami bersama sejumlah narasumber yang saat ini masih bergabung bersama kami. Bang Margarito, kami ingin terus mengetahui bagaimana pendapat Anda. Apakah dengan adanya tuntutan dari masyarakat ini diperlukan undang-undang itu untuk dirubah? Undang-undang ini, apalagi undang-undang politik ini ya, undang-undang politik ini undang-undang yang paling artifisial, yang paling based on sosialnya itu paling longgar begitu. Jadi oke saja begitu ya. Kita hanya pikirkan betul-betul mesti kita tahu apa yang dikenal dalam ilmu hukum itu dengan unintended expected. Apa itu unintended expected? Hal-hal yang tak terpetakan hari ini, itu mesti kita petakan betul. Sebab begini, katakanlah sekarang kita rancang undang-undang atau pasal begitu ya. Anggota DPR yang diprotes oleh masyarakat mundur. Saya sama Anda bersaing, saya yang menang, win. Gunakan aja orang-orang tuh, suruh protes tiap hari, protes bla bla bla, Margarito berhenti dia. Habis. Atau sebaliknya. Itu bisa terjadi. Nah ini kita mesti perhitungkan. Sebab kalau tidak, undang-undang itu, celah undang-undang atau loophole undang-undang itu justru dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu bisa membahayakan, tidak fair juga kita menciptakan. Nah karena itu saya tidak anti kalau memang kita punya ekspektasi atau kita punya mimpi untuk mengubah undang-undang, ubah aja. Tetapi kita mesti pastikan bahwa kita dapat memetakan semua intended expected itu, lalu kita tutup sejauh mungkin agar undang-undang itu tidak melahirkan tindakan-tindakan yang tiran dalam tanda petik gitu. Itu saja. Soal ubah ya ubah aja. Cuma itu sekali lagi petakan betul, simulasi betul, kenal betul apa yang disebut dengan unintended expected itu agar tidak menciptakan loophole yang loophole itu justru nanti merusak kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita mesti kita pakai sebagai patokan. Ya, Mas Haikal, dengan adanya penonaktifan dari beberapa anggota DPR ini tentunya ada kekosongan sehingga di waktu itu ada mungkin PAW yang menjadi mekanismenya. Tapi sesungguhnya dengan adanya kekosongan itu kita juga mengetahui bahwa tidak ada artinya di nonaktifan itu mereka tetap menerima gaji, tetap menerima fasilitas dari negara. Itu seperti apa, Mas Haikal? Ya, kalau kita bicara terkait dengan PAW itu harus ada pemberhentian antar waktu dulu. Jadi harus ada pemberhentian nih partai politik
entahlah ya modelnya seperti apa, entah alasannya apa, seperti yang tadi kita sampaikan, ada bisa mengundurkan diri, ada juga bisa diberhentikan. Tapi yang jelas PAW itu baru bisa dilakukan ketika kemudian kursi itu sudah kosong. Nah kalau kursinya belum kosong, gimana kita mau PAW? Karena kan yang bersangkutan itu bagaimanapun rakyat kemudian merasa kita harus, ya saya pribadi juga mengatakan kita pengen mengganti gitu. Tapi kita harus ingat bahwa yang bersangkutan juga dipilih berdasarkan proses demokrasi, berdasarkan pemilu. Jadi artinya apa? Ada suara rakyat yang juga dititipkan kepada mereka. Walaupun mereka kemudian kita anggap kemudian tidak tidak berhasil menjalankan suara rakyat dititipkan kepada mereka, tapi ada proses yang harus dijalankan. Dan berkaitan dengan proses tadi seperti yang disampaikan Bang Margarito misalnya terkait dengan apakah ini bisa diubah aturannya. Ya bisa saja, dan itu ada banyak modelnya. Kalau misalnya seperti model recall dari masyarakat, itu juga dikenal di berbagai negara. Ada kemudian model recall dari partai seperti yang kita gunakan di Indonesia dan sebagainya. Nah itu memang tergantung juga dengan sistem pemilunya akan seperti apa. Kecenderungannya kalau yang menggunakan recall dari masyarakat itu adalah negara-negara yang menggunakan sistem mayoritas pluralitas. Jadi dia itu wakil di satu dapil itu hanya satu. Jadi seperti model DPD lah, cuman wakilnya hanya satu di per dapilnya. Nah biasanya itu menggunakan recall dari masyarakat atau recall dari warga, dan itu pun penggantiannya tidak bisa serta-merta, harus dilakukan pemilihan ulang. Gitu. Nah kalau dengan sistem proporsional yang biasanya lebih lazim digunakan adalah seperti yang digunakan saat ini di Indonesia, yaitu recall itu berdasarkan dari partai atau dengan putusan-putusan proses hukum yang berjalan. Ya, jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan PAW itu kan ada aturannya sendiri ya, bahwa nanti yang bersangkutan itu akan KPU akan menggantikan dengan sesuai dengan perolehan suara dari dapil yang bersangkutan di nomor urut di bawah dari yang tidak lagi mengisi kursi atau berhalangan tetap gitu ya. Nah jadi memang proses itu ada prosesnya tersendiri, namun itu tadi kembali lagi catatannya adalah itu tidak bisa dilakukan ketika kemudian kursinya belum kosong. Nah kalau sekarang kan kursinya belum kosong, jadi proses PAW itu pun tidak bisa dilaksanakan. Artinya meskipun sudah nonaktif dan saat ini mungkin misalkan ada yang menjabat dari posisi tertentu, mereka sudah tidak aktif di DPR sebagai yang menjabat itu, tetap dianggapnya tidak kosong, sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh partai politik untuk kemudian ada PAW tersebut? Ya itu tadi, kan kita harus melihat alasan-alasannya ada begitu banyak ya. Ada pelanggaran etika atau pelanggaran pidana. Nah itu kan menjadi alasan-alasan seseorang yang menjabat sebagai anggota DPR itu bisa berhalangan tetap ya. Atau yang kita kenal dengan berhalangan tetap atau diberhentikan gitu ya. Entah itu berhenti, entah itu diberhentikan. Pokoknya itu dalam kerangka berhalangan tetap. Nah, dalam kerangka tersebut itulah nanti akan dimulai prosedur PAW. Tapi kalau yang bersangkutan misalnya bahkan ketika seorang anggota DPR itu masih menjalani proses persidangan pidana dan dia masih menjadi terdakwa, belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, dia tidak bisa diberhentikan. Dia tidak bisa diberhentikan. Dia hanya diberhentikan sementara. Itulah pemberhentian sementara tadi. Dan itu berlaku kalau saya tidak salah di dalam pasal 244 itu 3 bulan dan bisa ditinjau kembali. Nah, artinya apa? Artinya memang ini tadilah ya sistem yang kita gunakan memang mengharuskan adanya proses hukum yang berjalan. Kembali lagi, ini bukan berarti kemudian rakyat tidak memiliki kekuatan untuk mendesak pemberhentian dan segala macam. Tapi ini dalam kerangka untuk menjaga proses tadi. Karena kan kita tidak ingin juga kedepannya misalnya kalau hal seperti ini terus-menerus dilaksanakan misalnya, partai bisa sewenang-wenang menarik anggotanya, menggantikan anggotanya. Bahkan kan sudah ada putusan MK. Bagi calon anggota legislatif terpilih di pemilu saja itu harus ada alasan yang jelas. Baru kemudian bisa digantikan sebelum dilantik. Kan gitu. Jadi memang sebenarnya ya inilah ya kita bagaimanapun harus melihat ini sebagai satu kesatuan sistem. Tidak bisa kemudian kita pecah-pecah hanya dalam satu aspek saja kemudian kita melihat dan ini misalnya keengganan dari partai dan sebagainya macamnya. Jadi kami karena kami fokus ke dalam proses sistem ini dan kami makanya dari itu tadi kami kami mendorong untuk kemudian yang bersangkutanlah yang mengundurkan diri agar ini prosesnya selesai gitu ya. Agar prosesnya selesai dan kemudian bisa dilangsungkan PAW dan tuntutan masyarakat pun bisa terjawab dengan hal itu. Gitu. Iya. Ada problem ya? Silakan. Ada problem loh ini. Kalau kita lihat yang menjadi sebab kenapa sekarang muncul orang menghendaki agar mundur macam-macam ini itu kan bukan cuma manusia 4 orang ini yang joget-joget yang ke kiri ke kanan itu banyak orang, kenapa cuma 4 yang diburu?
Kenapa cuma 4 yang buruh? Yang joget-joget ke kiri, ke kanan itu ada begitu banyak orang. Saya hitung-hitung itu sekitar kita 14 orang. Tapi sesungguhnya dari beberapa orang tersebut yang sudah dinonaktifkan itu, ada yang menyampaikan yang menyakiti hati dari masyarakat itu. Oke, saya setuju. Kalau kita the whole problem atau the whole fact, begitu ya. Orang ini kita boleh bilang dia melakukan 2 kesalahan. Joget-joget lalu ngomong. Begitu ya. Dua-duanya salah. Anda joget juga salah. Etik gitu ya. Dari segi etik, perilaku gitu, etik. Terus kenapa cuma 4? Yang ditembak. Yang ini tidak. Sama-sama salah. Bahwa ini salah lebih berat, iya ini salah juga. Karena gue joget juga. Lain soalnya nanti kalau di MKD, misalnya kalau diperiksa di MKD terus bilang, oke, Anda diberhentikan karena Anda bukan joget, tetapi Anda ngomong sembarangan itu, tuturmu salah, tuturmu menyakitkan, tuturmu melukai, tuturmu merendahkan rakyat. Itu aja Anda salahnya, bukan joget-joget kiri ke kanan itu. Nah itu lain lagi soalnya. Tetapi saya begini jauh yang saya dapat kenali, ada 2 hal itu. Ini udah joget-joget ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Lalu satu lagi tutur katanya menyakiti di dalam penilaian banyak orang. Lalu jadi soal sekarang itu. Tapi tetap saja kan kiri kanan ini kan juga problem juga nih. Kenapa tidak? Orang ini dibunuh. Berarti solusi terbaiknya adalah dari pihak-pihak yang sudah dinonaktifkan ini untuk mundur ataupun melakukan pengajuan pengunduran diri. Ini menjadi sebuah tindakan yang lebih bijak begitu ya, Mas Haika dan juga mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau orang itu tidak mau maka kita mesti pergi ke hukum. Kalau dia nggak mau kita tidak bisa paksa. Moral tidak bisa dipaksakan. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih. Mbak Margarita, terima kasih Mas Haika waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, tadi perbincangan kami sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama Andromeda Mercury. Saya Windy Wellingtonia dan juga rekan saya Tiara Harahap. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.